Ada yang ngeklaim dengan harga 7.500 proteinnya 25. Iya. Lu jangan main perang harga, karena lu main perang harga pasti underspec. Ada yang lebih parah. Ada ya, itu lebih parah itu. Ini lebih parah dari itu. Iya, terus 11 gram, 4 gram, 13 gram. Wah, lu mentang-mentang lu di kontrak brand impor, lu ngejatuhin lokal gitu kan. Nah, yang salah ini kalau seandainya ngecek sendiri, terus posting sendiri, keluar sendiri, itu bisa kena ITE, bos. Oke, strong people, balik lagi bersama Aji Strongman. Nah, ini edisi Xinjia nih. Jadi kita bersama orang Shanghai. Jadi ini edisi spesial. Karena tahun baru Cina ini kita harus kasih yang heboh-hebohnya. Ini ada Mas Changi Fitra. Tapi nama lu di sini Adityo. Bukan, ini staff gua. Oh, ini sih Bonbon. Bonbon. Oh, Bonbon namanya keren banget. Jadi ada Mas Changi. Ini kita di Central Fitness Harapan Indah. Jadi Mas Changi ini dia tuh production. Lu production apa distributor? Distributor gua. Distributor. Apa namanya? ABM. Apaan? Alat fitness. Gue usah disebut, gue udah pindah merek soalnya. Woi. gue udah develop merek lain gue. Anjay. Oh, bukan yang 3 huruf itu? Bukan. Beda lagi? Udah. 2023 gue develop merek lain. Apa namanya? Yang bilang aja nggak apa? Oke, Titan Fitness. Wes. Hebat. Ini gue kenal Changi ini 2022. Tapi tahu nama dia udah tahu dari dulu. Ada beberapa teman kayak Dodi, ini temennya Dodi, Bang Dodi. Nah, ini dulu sempat di Sportisi ya, Bro? Ya. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ini ikut pertandingan NABA ya? Ya, NABA WFF. Di Ireland ya? Itu paling jauh. Berapa tuh? Juara 1 gue, alhamdulillah. Paling jauh tuh di situ gue tanding. Ireland ya? Ya, Irlandia. Terus London nggak ikut? Enggak, yang London Dodi Afu. Lu Irlandia doang? Gue Irlandia. Australia nggak? Australia enggak, Singapura. Oh, Singapura ya. Yang awal-awal itu ya? Ya, Mortal Battle Singapura. Oh, namanya Mortal Battle. Satu juga? Satu juga. Iya. Itu yang pakai celana Hawaii? Iya, celana Hawaii. Terus kenapa pensiun, Bro? Fokus ke bisnis aja, Bro. Fokus udah ke 5 bisnis. cabang ya? Iya, 5 cabang. Jadi Central Fitness ini di daerah Bekasi ada 3 ya? Iya, 3. Harapan Indah. Harapan Indah, Sumarekon di Rorotan ya. Sama di Tangerang juga mau ada? Tangerang udah ada satu yang lagi ongoing di dekat Pekayon, Jalan Raya Pekayon, dekat Galaxy. Oh, oke. Jadi 5? Ya, 5. Nggak kebanyakan ya, Bro? Enggak. Masih bisa lah. 2-3 lagi. Jadi lu lumayan expand ya alat fitnessnya ya. Emang alat fitness itu menjanjikan, Bro? Menjanjikan, Bro, kalau kita udah punya database, gitu udah tahu apa singkupnya, cara mainnya, jualnya kemana, ya pasti menjanjikan, Bro. Ya database harus kuat sih. Dan orang emang banyak sekarang yang buka gym dengan pengennya alat impor ya? Iya, alat impor. Alat impor tuh kan gua ngambil dari China, Bro ya. Lagi booming banget karena kalau kita ngambil kayak alat live fitness atau gua nggak apa-apa nyebut merek ya. Oh, nggak apa-apa. Nah itu BP-nya tuh lama, Bro, gitu. Satu treadmill aja kalau untuk yang alat premium itu 90, sedangkan kalau untuk China 30, 35 itu bisa dapet gitu. Dan itu maksudnya untuk kualitasnya gue cerita sedikit nih, gue punya alat juga treadmill gue udah 6 tahun, Bro. Ada beli 3 yang rusak 1. Jadi 2 itu udah 6 tahun ini lumayan awet sebenarnya barang Cina ya. Iya, jadi nggak terlalu ini juga gitu. Orang China tuh kalau sama importir ya sama kita tuh dia nggak dengar kita, Bro. Kalau kita misalnya ada komplain sama dia langsung diperbaiki terus gitu kan. Misalnya kayak
treadmill atau kelistrikan atau apapun gitu kan yang jadi masalah, sama dia dikasih note dan besoknya diperbaiki karena mereka niat bro. Kalau untuk yang kayak brand-brand kayak Life Fitness atau kayak gimana yang Amerika gitu, untuk kita langsung gitu ngobrol langsung sama orang pabriknya itu sulit bro. Karena dia udah tahu pakemnya mungkin. Iya, nah makanya kenapa gue suka belanja di di China itu. Ya tergantung vendornya juga sih. Nah dia itu open bro untuk kita gitu, kayak ada masukan ini apa gitu. Makanya sekarang nggak salah kalau barang Cina tuh sekarang makin kesini makin bagus. Karena gitu. dia developnya sesuai yang kita mau. Gitu. Iya. Gitu. Misalnya kita bilang bang, leg press lu kelebaran bisa dikecilin gitu. Enggak. Kalau masalah itu nanti kalau itu kan special order bro namanya. Okay. Kayak misalnya kalau ada yang kurang pas atau apa itu bisa ngomong. Kayak dia misalnya dia ngeluarin seri, waktu itu gue beli seri Hammer itu alat kan jelek banget bro. Nah gue bilang ini nggak bisa nih begini, sama dia diperbaiki bro. Gitu. Jadi emang dia dengerin banget ya? Iya dia dengerin banget gitu. Hebat. Udah 5 soon to be 5 cabang nih. Iya. 5. Semuanya alat lu impor semua. Iya. Berarti udah semi mega gym atau mega gym udah? Jatuhnya butik gym bro. Kalau butik gym. Butik gym. Itu bukan spa gym. Kalau butik gym itu pelayanan, ambience, semua tuh kayak mega gym, tapi dia lebih kecil. Kayak express. Gitu. Dia lebih kecil. Dia punya pakai handuk, ada handuk juga. Full AC. Dikasih handuk. Handuk full AC juga, terus kita udah sistemnya udah digital, udah full digital. Barcode. Ya gitu. Jadi namanya butik gym. Kalau mega gym versi gedenya, butik gym versi kecilnya, walaupun semua fasilitasnya sama. Ini ada yang menginspirasi lu nggak nih bro kalau main alatnya? Kalau main alat ya karena gua dulu ngelihat kan lu berawal dari atlet nih. Lu mungkin juga personal trainer, atlet, terus akhirnya lu brand ambassadornya ANS dulu. Terus akhirnya lu resign. Terus? Iya benar resign. Gue resign per Desember. Berarti udah nggak di ANS? Udah enggak. Jadi lu pure jalanin ini importir alat ini. Iya importir alat sama buat gym. Pasti lu terinspirasi Bos Cempaka Putih kayaknya. Kayaknya mirip-mirip. Kalau dia emang cukup menginspirasi banyak orang. Iya. Terus terang gue ada banyak belajar dari dia. Oh iya. Itu nggak ini ya? Kenapa nggak kerja sama aja? Enggak. Gue mau ada kerja sama sama dia. Wah luar biasa. Sama bapak itu. Itu Sultan Kemayoran. Iya. 17 rukonya bro, bus. Banyak bener gue bilang rukonya semua komplek. Iya. Iya jadi, terus guys, ini yang kemarin sempet rame di medsos adalah soal whey protein lokal. Iya. Nah, ini gue langsung aja nih, gue mewakili ceritanya nih, gue netizen awam fitness ya. Iya. Kok lu mau repot-repot sih bro, ngurusin kayak gini gitu? Nah, ini jadi awalnya gini bro, kan gym gue udah 5. Gue tuh suka cariin whey protein bro. Gue suka, dan whey protein tuh yang impor naik terus, dan 1 tahun terakhir ini naik udah 2 kali. Pas COVID sama pas perang Ukraina sama Rusia tuh. Oh ngaruh itu? Ngaruh banget bro, karena kan itu kan pasar internasional, inflasi bahan baku naik bro. Oke. Dari harga modal impor itu per scoop itu 13.000. Sekarang tuh udah 19.000 bro. Kayak whey impor nih. Whey impor yang bagus tuh sekarang tuh per scoopnya 19.000. Berarti kalau misalnya nih bro, kita ngomong yang 5 LB ya, itu ada 54 serving ya? Iya. Berarti bagi ya hitung aja bro pakai kalkulator, gak usah maksain bro. Gue mau kayak ini mata najwa gitu. Berapa jadi tadi? 19.000 kali 54 kali 54 berapa? 1 juta bro, 1 ya, juta 26. Bener ya? Iya. Pinter kamu. Emang smartphone bro. Enggak, emang itu harga whey impor segitu. Iya gitu, makanya gue bilang wah makin lama nih nggak akan karena kan gym gue ini kan sebenarnya memang pasarnya menengah ke atas. Cuman kalau untuk ngebeli whey protein di gym gua dengan harga 30.000 per serving sekali minum,
orang pasti berat bro. Gitu. Nah makanya gue harus cari cara, kayaknya gue harus ngelirik ke lokal. Makanya gue memutuskan untuk buat brand lokal bro. Tuh awalnya kenapa Oh lu mau bikin whey lokal? Iya, nah, lu baru tahu di sini lu. Iya, gue mau bikin brand lokal. Namanya Fit Whey? Enggak ada lah pokoknya. Gitu. Kan canggih Fit. Fitnya itu apa sih? Fitra bro nama gua. Wah. Nama gua Canggih Fitra Mahendra gitu. Kembali ke fitrah. Iya, kembali Fitra bro. Terus lu mau bikin? Iya, gue jadi mau bikin whey protein yang lokal. Celah bisnis celah bisnis. Makanya kan ya kalau gua, jadi kan gua kan crowdnya gua udah dapat bro. Ya kan di gym gua sendiri ya kan. Ya kenapa gua nggak dari hulu ke hilirnya gua sikat semua. Lu akan memonopoli. Iya gitu. Gym lu sendiri. Makanya gua ada ngomong sama Bos Richard, gue udah resign dari INS per Desember. Nah, abis itu gue survei pabrik bro. Pabrik gue udah lebih dari 2 pabrik bro, gue samperin. Ini produsen whey. Whey bro, whey pabrik besar. Pokoknya yang dari pabrik yang brandnya biasa aja sampai pabrik yang brandnya itu iklannya nongol mulu, itu udah gue samperin bro. Gue nanya berapa harganya, ininya semua segala macem. Nah, yang gue kaget mereka ini ngasih modal gue minimal 7.000 sampai 7.500 bro. Per serving? Per serving. 7.000 sampai 7.500. Berarti kalau kita kali 54, berapa itu? Itu modalnya ya bro. Itu modalnya? Itu modalnya, bukan. Oh bukan harga buat dirilis ya? Itu modalnya. Nah gue berpikir dong, gila yang banyak yang beredar, ada yang 5.000 per serving, ada yang 6.000, ada yang 7.000. Itu harga-harga di marketplace? Ada yang 8.500, ada yang 9.000. Masa iya sih orang jual protein cuma untung per servingnya 1.000 atau 1.500 bos? Nah, gua nanya lah di situ sama orang yang punya pabrik. Di situ marketingnya ya, gua ketemu sama manajer marketingnya lah. Nah di situ gua tanya, Mbak, sorry nih sebelumnya nih, tapi kok yang dia nih ada produk bikin di sini juga, tapi jualnya segini Mbak di market. Itu gimana ya? Aduh Mas, kalau itu kita nggak bisa banyak ngomong deh. Orang pabrik tuh nggak akan tahu kita mau jual berapa? Ya nggak tahu. Terserah. Karena yang penting ya lo segini. Buat BPOM aja kan bayar bro, nomor BPOM, halal semua segala macem itu mah 35 sampai 45 keluar bro. Itu ngurusnya doang bro? Kenapa ngurusnya doang? Itu kan juga nunggu bro. Dan satu whey doang tuh ya? Satu whey gitu. Nah makanya di sini gua kaget bro. Ih gila, orang pada bikin whey itu sebenarnya per serving itu dari sananya 7.500 bro. Ini yang WPC. Tapi kok orang banyak yang jual ada yang 7.500 juga bro. Paham nggak? Modalnya 7.500 di market jual 7.500. Ternyata mereka underspec bro. Gitu. Nah kan gue idealis bro. Ya kan gue nggak suka sama metode gym yang nggak boleh bawa personal trainer dari luar. Gue bikin gym sendiri. Nah gue nggak suka sama peraturan perlombaan body contest. Lu bikin sendiri? Gue bikin body contest sendiri. Nah sekarang kok kalau gue mau mikirin cuan doang bro, gue sikat bro itu. Ya kan, aku bikin aja yang 4.500 modalnya, gue jual 7.500. Tapi kan gue ikut-ikutan bangsat bro. Iya sih ya. Iya, nah makanya setelah itu gue bingung bro. Tapi nggak gini bro, balik ke apa lu nggak akan takut dibilang orang munafik? Ya pro kontra pasti ada bro. Ya itu mah gue terima bro. Kalau masalah mental diiniin lu akan dibully netizen ya kan. Lu akan dikasih tendangan balik gitu itu mah gue udah siap bro konsekuensinya. Gue udah mikir sampai panjang bro. Yang tujuan gue sebenarnya satu bro. Awal gue nggak ekspektasi bro. Ternyata hasil yang gue cek ini, gue terus terang gue udah ngabisin dana ini hampir 16 juta bro. Ada banyak brand yang gue cek dari berbagai rasa, ukuran itu udah gue cek bro. Gitu. Nah gue cuman pengen tahu bro. Gue pengen tahu emang hasilnya bener-bener ternyata memang bener-bener seperti yang dijual di lab di nutrition fact-nya atau enggak. Ternyata kan underspec semua bro. Disitulah gue bilang lo tuh harus berbenah gitu. Seandainya lo mau jualan harganya lo jangan main perang harga, karena lo main perang harga pasti underspec.
Enggak, gitu. Sorry, gue dari kacamata gue yang orang awam dulu ya. Kita tuh boleh ya asal coba dites datang nih ke ini, sorry gue baca ini ya. Namanya Laboratorium Kesehatan Daerah. Ini kita boleh datang ke sini. Boleh. Gue ceritanya gue bawa kopi nih. Enggak usah. Gue misalnya bawa makanan yang tulisannya mengandung protein 50 gram dari kemasannya yang 200 gram. Ya. Gue bilang nih, Bang, Pak, saya mau ngetes nih makanan ini bener nggak 50 gram gitu. Dan lu akan dilayani tuh? Iya, dilayani. Namanya ada uji proksimat. Namanya uji proksimat. Ya, uji proksimat itu satu label itu biasanya itu 400 sampai 600. Jadi sampel makanan yang gue bawa itu dites itu 600.000. Ya. 400 sampai 600. Iya, 400 sampai 600. Kalau ini kan gue kan ngetes gak proksimat doang, gue nambah total karbohidratnya. Jadi gua ada proksimat itu proteinnya. Iya, itu protein. Lu ada ngetes karbohidrat juga? Iya, gitu. gua ngetes karbohidrat juga. Itu 400 lagi? Itu enggak, itu 200 jadi 600 lah. Oke. Gitu. Nah, kita tuh yang punya pemerintah ini namanya ada LAPKESDA, Laboratorium Kesehatan Daerah. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa lu kok nggak lo rilis, kalian bisa cek sendiri, Bos. Gitu. Karena kan tujuan gue kan sebenarnya awalnya dari awal tuh mengedukasi. Dan gue bilang sama teman-teman semua tuh untuk kawal biar supaya seandainya ini masuk ke ranah hukum, gue dituntut lah atau apa semua segala macam ke persidangan, kalian itu tahu gitu. Bukannya kawal gue mau berantem, mau gue berantemin orang. Sebenarnya nggak ke situ, bro. Gitu. Gue tuh pengen industri ini tuh bener-bener fair, bro. Jadi nggak pura-murahan harga doang, karena semua orang nih mungkin nggak banyak yang tahu, bro. Bahan baku whey protein itu bisa bisa dilihat secara online gitu loh. Itu maksudnya, bro. Oke, jadi ini ada beberapa sampel yang ada di depan gua nih, guys. Jadi kita nggak bisa kasih tahu nama brandnya, cuman emang ini di bawah dari nutrition fact-nya ya. Misalnya tulisannya nih takaran saji 35 gram, proteinnya cuma segini. Yang diklaim segini. Nah, alasan kenapa gua nggak rilis ini, bro, karena gini, seandainya lu ngecek, bro, lu ngecek suatu minuman gitu ya, lu ngecek suatu minuman terus lu mau rilis gitu, ya kan, lu mau rilis itu nggak akan si pabrik, bro, akan bisa ngeles, bro. Itu saksinya sama siapa? Itu belum tentu barang kita. Bisa aja itu barangnya rusak. Bisa aja itu lu kasih protein lain atau apa. Jadi kadar proteinnya jadi kecil. Bisa aja lu dari kompetitor mau ngejatuhin gua. Tapi kalau yang gua cek ini, bro, semua legal, bro. Karena ada saksi dari polisi ya. Polda Metro Jaya. Kita turut mengundang dan dia turut menyaksikan, bro. Jadi brand ini apa yang gua lakukan ini di sini buktinya itu kuat untuk dijadikan barang bukti, bro. Dan tujuan gue itu bukan mau ngancurin pabrik orang, bro, bukan mau segel pabrik orang. Gue cuma mau ini hasil lo segini, ya kan? Gue tampilin di publik, lo underspec, lo berbenah. Dan brand ini udah menunjukkan etikat baik yang sangat baik, bro. Karena apa? Dia udah nge-refund semua reseller besarnya, bro. Refund. Udah keluar lebih dari 500 juta, bro. Stok barangnya dia udah balikin semua. Terus kalau teman-teman masih ada punya stok brand ini yang masih segel, dia akan ngeganti duitnya, bro. Dan dia ini benar-benar nunjukin etiket baik, bro. Dan kenapa gua tahan ini juga biar gua nggak dirilis? Karena gua takut ini dimanfaatkan sama kompetitornya, bro, yang lebih parah dah hasilnya dari ini. Ada yang lebih parah? Ada, ya itu lebih parah itu. Ini lebih parah dari itu? Iya, itu 11 gram, 4 gram, 13 gram. Nah, dia itu masih di antara range 15 sampai 20 gram, bro. Gitu. Dan dia ini untuk nanggepinnya itu cepet, bro. Ibaratnya dibilang dia ini kooperatif lah. Gitu, bro. Itu yang ngebikin gua kayaknya bukan ranah gua deh. Kalau seandainya yang pentingnya tujuan gua udah pesan gua udah sampai, bro. Dan gue yakin brand lain, pabrik yang lain pasti udah pada kocar-kacir, bro. Pasti tuh bos-bos brand lain ini digaduh nih protein ada yang ngecek nih. Coba lo cek tuh punya kita bener nggak? Gue sebenarnya mau itu doang, bos. Itu. Jadi mungkin gini ya, mau cuan tapi jangan terlalu cuan banget gitu ya. Iya, gitu. Makanya ya
Boleh cuan banget, cuman cara yang benar bos. Oke. Itu. Nah sekarang balik lagi ceritanya gue orang awam nih. Terus gue kalau mau pilih way gimana? Sesuai kantong gue? Apa harus gini Gi? Gue tuh tadi berpikir di jalan sama Kibom. Ya berarti kalaupun gue sanggupnya, misalnya nih gue punya duit untuk way gue cuman gopek ya 5 LB. Ya gue harus terima akan mendapat per servingnya cuman 10 gram mungkin. Ya makanya kalau duitnya pas-pasan, rich food lah bro. Ya kalau duitnya pas-pasan ya, gue cuma punya duit misalnya nih. Tapi gue pengen ngerasain whey misalnya, tapi gue pengen nyobain whey. Ya lo beli whey protein yang per serving, kita harus ngitungnya per serving. Per servingnya itu harus di angka 10.000. Itu baru yang make sense bro. Karena modal dari beberapa ini gue udah tinjau ke beberapa pabrik ya. Rata-rata itu dia 7.200 ya sampai 9.000 bro modalnya. Itu kalau udah 9.000 ke atas itu udah WPI, udah isolate, whey protein isolate. Oh di atas 9.000? Ya di atas 9.000. Kalau udah WPI itu biasanya itu dijual ke market udah 15.000. Oke. Gitu. At least ada spare goceng lah dari modal yang dikasih pabrik. Kan gitu cenglinya bro, masa jualan lu nggak mau untung? Enggak, mungkin gini ya, maksud gue gini bro, maksud gue itu kenapa orang harus berlomba-lomba dengan high protein dengan harus ditulis 25 gram biar seakan-akan ini tinggi banget kan servingnya, karena balik lagi high protein itu buat otot gitu kan sebenarnya. Nah kenapa nggak emang lu bikin beneran brandnya harganya 400.000, 500.000 tapi ya emang tulisnya aja 10 gram. Jadi lu tinggal pilih, ya gue punya duit gopek, masa gue mau cari yang 25 gram? Ya kalau fair, kalau semua fair, ya kan bisa bro tulis. Nah itu nggak ada yang berani bro. Nah itulah yang gue bilang bro, mentalnya bro, mental pembisnis di industri fitness ini harus digodok bro. Ya karena balik lagi ya, dengan embel-embel high protein, jadi seakan-akan semua tuh harus high protein. Iya gitu. Jadi ya kalau sekarang orang nggak ada yang mau bro ngakuin gue per serving misalnya nih 18 gram. Ya kan harga gue misalnya 7.500 atau 8.000, nggak mau bro, nggak akan ada yang beli. Karena apa? Ada yang ngeklaim dengan harga 7.500 proteinnya 25. Iya. Nah mereka ini perang harga tuh di situ. Gitu. Nah tujuan gua untuk mengedukasi udah sampai karena dia langsung berbenah bro, nge-recall semua segala macam. Ya pertanyaannya gini bang, kalau nanti dia ngulangin lagi gimana? Kan gitu. Ya kalian bisa cek atau nanti saya memang punya agenda, saya mau bikin website kayak organisasi ormas, organisasi masyarakat dan itu resmi bro. Udah didaftarin, lagi proses di Kemenkumham juga. Kita akan bikin kayak paguyuban seperti tadi kita obrolin untuk ngecek suplemen lokal di sini bro, untuk ngejaga biar mereka ini produsen-produsen ini takut nakal lagi. Jadi misalnya nih, ntar udah jalan website itu ada orang, bang, gue beli whey harga segini, nih kok tapi misalnya nih dalamnya ada pasirnya, itu bisa lu klaim di situ? Enggak, jadi kalau untuk di situ pihak kita bro yang beli, jadi kita nggak boleh kiriman. Oke. Kita hanya laporan. Ya, kita ngambil, kita misalnya beli ini di Tokped atau di Shopee, kita lampirkan nih bukti pembeliannya di Tokped, di Shopee, kita tes, kita cek hasilnya ini. Gitu. Kalau kiriman kan bisa aja bro, gua nggak suka nih brand ini nih, ya kan? Gua kirimin brand ini, gua isiin barang kan gitu. Kalau kita beli sendiri, kita lampirin juga kan bukti pembeliannya itu kan fair. Gitu. Jadi hasilnya nanti kita lampirin. Nah, karena gue harus melampirkan hasil, ya kan, harus ada badan hukum yang melindungi kita, bro. Makanya dibikin itu. Iya, makanya gue bikin kayak ormas itu. Namanya belum tahu. Udah tahu. Nama apa namanya? Namanya Perkumpulan Pengusaha Fitness dan Suplemen Olahraga Indonesia. Oh gitu. Iya. Berbadan hukum dia. Iya, itu udah ada ya artinya dia. Ada gitu. Nah di situ kita bisa tuh, karena di situ mengatasnamakan masyarakat, gitu. Itu bisa kalau ngadu soal gym juga bisa. Bisa. Jadi gini bro, organisasi itu kan gue bikin untuk kita tuh banding untuk ngelobi pajak fitness center yang diributin sama
Deddy Corbuzier bro, pajak fitness center itu kan gede bro, 25%. Pajak hiburan. Nah gue maunya, gue banding minimal setengahnya. Minimal setengahnya gitu. Karena kalau kita atas nama pribadi nggak bisa bro. Karena bisa dibilang untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau kita udah bawa sama masyarakat itu bisa didengar bro. Itulah kenapa tujuan gua tuh ngebikin organisasi ini. Karena gym gua kan 5 bos. Oh iya kan? Iya lah, kalau gua bayar pajak 25%, pecah pala gua gitu. Padahal ini sebenarnya bukan hiburan juga ya. Iya. Kok masuk ke hiburan ya? Nah, sedangkan hiburan kan yang ini tadi. Iya. Sedangkan 20% ya? Iya, itu 20%. Itu benar bos. Iya, kalau gym kan harusnya bukan. Gitu. Nah, sedangkan ada kesalahpahaman antara fitness center dan tempat hiburan. Sedangkan rumah sakit itu setahu gua nggak ada pajaknya atau pajaknya rendah bro. Karena pemerintah bilang itu tempat untuk menyehatkan masyarakat. Fitness kan itulah kenapa gue bikin organisasi ini supaya para pengusaha fitness enak bro, pajaknya jadi rendah gitu. Itu salah satunya tujuannya. Ya tujuannya. Selain pengaduan soal fitness masalah nutrition fact kayak gini-gini. Gitu. Itu jadi tujuan gua. Dan ini balik lagi kalau nih bro, ini kan lu ngeluarin duit sendiri nih. Lu nggak ngerasa, aduh ngapain sih gua pengen ngeluarin duit begini nih gitu. Jadi gini bro, gua emang orang sendiri, lu diserang orang. Iya, jadi gua emang orangnya tuh penasaran bro di fitness. Gue ini kan sama cewek doang penasaran. Jadi gue ini kan gue gym rat abis bro. Makanya gue kalau gue ngomong sama si Koyudi, buset, bisa nyambung banget bro. Nah gue ini pengen seperti yang tadi yang lo tanyain ke gue pengen semuanya ini berbenah. Nah gue awalnya gue nggak expect bro, gue bakal ngeluarin uang segede ini. Jadi awal kan satu, gue penasaran bro, gue beli lagi, gue cek lagi, gue beli lagi, gue cek lagi, ternyata, udah ini banget gitu, udah jadi gede gitu ininya. Jadi ya kalau dibilang karena gue hobi dan gue cinta banget bro di industri ini, sama lah kayak gue bikin event kemarin bro. Orang bilang kan di industri fitness ini kan mau ada yang berkuasa bro. Ada beberapa orang oknum yang ngerasa berkuasa kayak federasi, media partner. Kalau nggak ngundang gue, event lu sepi. Kalau lu nggak gandeng federasi gue, event gue sepi. Nah, gue tantangin mereka dengan cara coba nih gue bikin sendiri. Gue nggak ngundang lu, gue nggak pakai federasi lu, gue bikin sendiri. Sepi nggak event gue? Ternyata kan nggak juga bos. Nah itu bos sebenarnya. Gitu. Jadi lu orangnya seneng kontroversial juga ya? Ya, dibilang kontroversi sih enggak ya. Ibaratnya gue tuh pengen. Tapi berani lu berani, cukup berani gue akui lu cukup berani. Ya karena kan duit sendiri bos. Enggak, gue belum selesai ngomong cukup berani dan ada duit. Kalau yang nggak ada duit, gue rasa malas ngurusin gini juga. Iya, jadi gue ngerasa ya kita kalau lu mau majuin industri ini, ya dengan cara yang benar lah gitu. Dan sebenarnya gini bro, industri fitness ini nggak bisa dibendung bro. Udah nggak bisa nih, lu tanpa federasi gue, event lu sepi, lu tanpa media partner gue, event lu sepi, udah nggak bisa bro, udah nggak bisa sekarang tuh dunia tuh udah maju bro, gitu. Jadi udah nggak bisa gitu. Nah itu gue kayak ini nih, ini kan pukulan telak bro. Orang kan masyarakat Indonesia, nggak banyak yang tahu bro, nggak banyak yang tahu kalau semua orang bisa ngecek. Gue yakin mungkin dari 1.000 orang yang nonton, gue yakin yang bisa ngecek atau yang tahu pemerintah ini punya Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah untuk ngecek pangan paling cuma 10 orang bro. Betul. Nah kalau sekarang kan pada tahu, cuma 400, ya udah gitu, ya udah, ntar gue cek aja sendiri gitu. Kalau masalah dibully atau apa semua nggak masalah bos, gue demi Allah gue tetap tidur nyenyak asli. Iya. Kelihatan sih. Anjir. Kan tinggal pindah rumah. Anjir. Bener. Ya, rumahnya banyak guys. Amin. Jadi tapi kan ini juga salah satu tanda ya bro. Maksud gue gini. Dulu industri fitness ini dimonopoli oleh fitness import. Iya. Semua orang berlomba-lomba impor. Iya. Seakan-akan gengsi masih sih gengsi itu masih nomor 1 ya. Iya benar. Lu dengan minum suplemen impor ngerasa lebih
satu langkah lebih maju, lebih gengsi dibanding orang yang minum produk lokal. Tapi pada akhirnya dengan teknologi yang udah ada dan lu bisa ciptain whey sendiri, akhirnya kan itu bisa bersaing dan ternyata works ya, banyak orang beli juga. Gitu dia, tapi ternyata banyak celah penyelewengan oleh oknum-oknum itu gitu kan. Ternyata ramenya anak-anak fitness yang mau beli whey itu dimanfaatin ya. Iya, itu mah jelas bro dimanfaatin. Karena kan mereka kan sebenarnya nggak tahu bro. Mereka itu sekarang gini bro, lo bikin brand, isinya misalnya apa namanya skim milk, gula, ya kan? Ya lo tulis whey protein, gue yakin laku bro. Berarti ya minum itu kayak udah kayak efek placebo aja ya? Yes, placebo. Karena orang yang sudah memutuskan untuk meminum whey protein, pasti dia nggak akan lupa real foodnya bro. Iya. Gitu. Dan biasanya orang kalau udah pakai udah beli suplemen, latihannya lebih serius. Iya, itu. Iya. Ada effort lebih lah. Gue aja kalau lagi keseleo nih, gue ke rumah Pak Johari. Baru lihat orangnya udah sembuh. Nah, iya itu placebo bro. Iya. Belum dipegang dah. Iya. Baru ngeliat orangnya, wah kayaknya udah aman ya. Gitu. Gitu bro. Jadi emang ini industri yang cukup menjanjikan tapi banyak selahnya ya. Oh iya, nah untuk sekarang gue yakin selahnya makin sempit bro. Karena masyarakat Indonesia udah tahu kita bisa ngecek sendiri. Satu, dan dua, nanti apa namanya ormas yang bakal gue bikin itu, organisasi yang bakal gue bikin itu, kita akan cek mandiri setiap bulan. Gitu. Nah jadi ya bakal lebih aware lah dia bro. Karena memang bro setelah masalah ini selesai, ada beberapa brand yang udah recall. Ada yang di batch barunya, nutrition fact-nya sudah berubah. Oh gitu? Cepet juga ya? Cepet bro. Nah ada yang per servingnya 35, ya kan? Sekarang naik jadi 40. Oke. Gitu, 40. Untuk ngejar apa namanya proteinnya itu, ngeklaim proteinnya itu. 25. Iya. Nah sebenarnya kan tujuan gue udah selesai bro. Berarti pesan gue itu sampai supaya mereka itu semua berbenah. Gitu loh. Maksud gue tuh sebenarnya itu awal bro, pas ini mencuat kan gue dibully bro. Wah lu mentang-mentang gue di kontrak brand impor, lo ngejatuhin lokal gitu kan. Sebenarnya tujuan kan nggak gue balas bro, karena tujuan gue tuh sebenarnya kalau bisa telisik lagi, gue tuh pengen lokal tuh sebenarnya maju bro. Nah setelah ini kalau sebenarnya semua brand lokal itu kumpul bro, kita buat preskon, kita panggil juga orang perlindungan konsumen. Ya pasti trust masyarakat Indonesia pasti bisa naik bro ke brand lokal. Karena apa? Kalau lu nggak percaya, lu tes aja sendiri. Kan udah bisa. Karena sekarang kan udah jadi lebih transparan. Gitu. Iya ya. Jadi sekarang udah segitu terbukanya ya. Iya. Orang harus tahu kalau sebenarnya kalau lu berani macam-macam dengan suatu produk, ada perlindungan konsumen. Iya. Kalau dia masih cuek juga, misalnya cuek, lu tes sendiri. Iya. Tinggal ajak polisi saksinya. Ya, nah jadi saya kasih tahu nih teman-teman nih, kalau kalian mau ngetes, kalian tuh harus ngajak saksi. Nah saksinya itu bisa dari orang Polda, Polsek, pokoknya yang aparat berwajib lah. Nah dan kalau bisa didokumentasikan sama wartawan media cetak atau media elektronik, itu bisa. Ketika sudah oke, dan hasilnya under spec, brand ini nggak bakal bisa berbuat apa-apa karena sudah disaksikan sama pihak yang berwajib. Gitu. Dan dianya datang gitu ya? Iya, dan dia datang. Kita kan melakukan undangan terbuka lah. Gitu. Nah yang salah ini kalau seandainya ngecek sendiri, terus posting sendiri, keluar sendiri, lu bisa kena ITE bos. Gitu. Jadi harus disaksikan, harus ada izin terlebih dahulu. Gitu. Pak, ini saya udah punya produknya nih Pak ya, gitu kan. Ini saya mau ngetes nih. Soalnya kemarin saya tes juga under spec nih. Bapak mau ngirimin perwakilan nggak Pak nih? Gitu. Itu yang benar bro. Nah, alasan gua nggak ngerilis ini karena satu bro, banyak yang lebih parah dari brand ini bro. Gitu. Nggak adil kalau seandainya gua rilis ini. Pabriknya tutup atau dia, sedangkan ini mendingan bro sebenarnya kan kayak gitu. Yang lebih parah tuh ada. Kalau dibilang kenapa lu nggak rilis dua-duanya, lu nggak rilis semua, gua kena ITE bos. Gitu. Karena apa? Di brand yang lain itu nggak ada yang menyaksikan. Oke. Gitu. Nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya, gitu. Makanya. Ibaratnya kalau nikah yang satu resmi, satu. Ya. Lu pinter emang lu ya. Belajarnya malu. Anjir.
Moga-moga sukses ya. Gitu. Itu alasannya. Nah, kalau sekarang nih kan gue kan banyak dibully netizen, bro. Apa aja tuh, bro, yang paling netizen bully itu soal apa? Lu ngapain apa? Mana nih hasilnya, itu pertama. Ya, hasilnya. Ya kedua, gue disogok duit. Ya karena kan oleh brand tersebut. Ya, karena kan mungkin dia nggak kenal gue, bro. Mungkin kan dia pikir gue influencer ala-ala, bukan pembisnis kan gitu. Yang padahal lu influencer ya. Nah, kalau yang paling gue ngegelitik sih, lu bikin gaduh doang nggak ada manfaatnya. Oh, itu bego. Oh, itu bego banget gitu. Karena apaan? Semua ini dapat pelajaran. Iyalah. Pabrik dapat pelajaran. Iya. Takut pasti. Dan harusnya orang anak fitness jadinya lebih tahu, aware. Iya, lebih peduli juga, lebih tahu. Oh, ternyata modal whey protein di pabrik udah dibuka nih sama Canggih nih. Kan pasti ada juga bro yang benci sama gua. Orang pabrik apalagi, anjir lu, modal gua lo buka ya kan. Tapi memang modalnya itu rata-rata kalau yang on spec, bro, 7.500, bro. Gitu. Jadi kalau gua mau bikin AJI whey protein itu minimal bisa. Gua harus modalnya 7.500 per serving. Iya, per serving. Itu lo bisa hit di angka 25 gram protein. Gitu. Nah, tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya bro, di balik produknya sendiri kan ada yang namanya, belum lagi ada yang namanya promo ya. Iya. Ada lagi rasa, iya. Belum lagi brand awareness-nya juga. Iya. Nah, itu dia kan harusnya orang juga mikir ya. Iya. Dan balik lagi, harga nggak bohong, bro. Yeah. Itu nggak ada whey protein yang per serving goceng. Itu bagus, itu nggak ada karena bahan baku whey protein itu di pasar dunia ya, di global market itu terang benderang, bro, harganya. Gitu ya, bisa cek deh sekarang di Tokopedia. Whey protein powder bahan baku pasti ada yang jual, bro. Yang merek Glambia, merek Global, ya kan, yang di plastik semen. Pasti ada, ya itu harganya. Nah, lu mau dapat dari mana kalau lu jual di Indonesia harganya 4.500 tapi lu bilang on spec. Lu mau nombok. Ini kayak gitu. Iya. Gue sedikit banyak jadi ngerti nih. Gue nggak akan bikin whey. Gak usah, bro, gue aja. Gue mau bikin testo booster. Wih, mantap. AJI testo booster. Biar keras ya. Untungin anak orang. Biar 5 pos ya, bro. Wih, anjir. Gua aminin kan ya. Amin. Oke, jadi itu dia. Ini sebenarnya kalau rentetannya dari fitness banyak ya, bro ya. Banyak. Makanya kan iya. Suplemen, ada fit gymnya itu sendiri. Ya, ada alat. Tapi rame loh sekarang, bro, gym ya. Maksudnya gym butik kayak lu nih banyak ya. Banyak karena orang tuh untuk bikin gym di mall itu udah sulit, bro. Dan orang ke mall udah. Iya, karena ketika Covid, kultur masyarakat Indonesia tuh berubah. Pengennya deket-deket rumah. Iya, mereka tuh ke mall kalau ada hal yang extraordinary aja. Iya. Gue jadi jarang ke PIM, gue cerita sama Kibom tuh. Nah, semenjak nggak ada duit juga. Tapi nih, gue kan orang awam nih. Kalau mau buka gym, itu kayak lu nih, kayak satu sentral itu berapa, bro? Satu ini kayak yang di HI nih. Kalau yang di HI itu mungkin 2M, bro. 2 miliar ya? 2 miliar, Dengan itu kayaknya 3 ruko ya? Iya, 2 ruko. 3 lantai ya? Iya, 3 lantai. Itu. Itu udah full, alat udah full? Full, ada ada kelas juga ya? Ada kelas juga. Ada restoran gue lihat ya? Iya, di depan kantinnya. Nah, makanya, bro, sebenarnya kalau orang bilang gue nyari duit, bikin satu brand protein paling modalnya 250 sampai 350 juta, bro. Oh gitu. Satu brand, satu rasa nih ya. Satu rasa. Satu rasa. 250 sampai 350, bro, tergantung kualitasnya. Gitu. Nah, kalau orang nyari duit, ngomong gua nyari duit, buset, bro. Ya nggak masuk lah, bro, di ini. Karena apa? Nggak seberapa sebenarnya kalau bikin brand dibandingkan bikin gym. Kalau untuk butik gym ya. Gitu, beda lagi kalau toge gym gitu. Sebenarnya ya aneh aja kalau orang mikir gua nyari duit. Itu. Sebenarnya orang mikir lu nyari duit dari sisi mananya? Dari sisi lu mau menghancurkan satu brand dan lu akan membawa brand baru gitu? Enggak, karena gue nggak karena mereka pikir lu udah dapat uang damai kali, jadi hasilnya ini nggak dikeluarin. Oh, ya itu kan nggak seberapa sebenarnya. Iya, makanya gitu. Sedangkan kalau ini hasil gue keluarin,
Ya kan, memang bro, gue cuci tangan. Ketika hasil ini gue keluar, tapi kan hasil ini bakal disalahgunain bro. Betul. Sama orang-orang yang kompetitornya lah atau apalah. Tapi tiba-tiba kalau pabriknya ditutup, disegel polisi, gue bro yang kepikiran. Waduh, orang pada nganggur nih gara-gara gue. Ujung-ujungnya kan gue kan ada ya beban moral lah. Tujuan gue untuk ngedukasi di awal udah tercapai, pesan gue udah didengar sama pemilik brand, sama pemilik pabrik. Sebenarnya gue udah selesai bro di situ. Iyalah, bener itu. Iya, mau ngapain lagi? Nah, cuman kan ada orang yang kadang kan netizen kan jarinya lebih cepat lebih cepat bergerak dibanding otaknya, bro. Betul. Dan orang emang seneng melihat ini konflik. Ya, berita konflik akan lebih dilihat daripada berita adem ayem. Iya, makanya kalau gua kan baru-baru meluncur di bikin TikTok nih baru sebulan terakhir nih. Lu main TikTok lo? Iya. Joget-joget juga. Anjir lo, enggak lah. Parboy dikit lah. Gue udah bikin TikTok. Nah, kenapa isu kalau di TikTok itu jauh lebih cepat meledak? Karena apa? Rakyat TikTok sama rakyat Instagram tuh berbeda, bro. Kulturnya berbeda. Kalau rakyat TikTok itu jarinya itu lebih cepat, bro, dibanding otaknya. Nah, kalau Instagram itu lebih cenderung dia membaca, nelaah dan cari tahu ini orang itu siapa. Iya betul sih. Itu. Kalau TikTok mau bully lu habis selesai. Gitu. Teman-teman gue juga yang dekat sama gue, yang pro sama gue, kenal gue lama pada nelpon, bro. Bro Canggih, ini yang komen udah 500 orang bro, rata-rata ngehujat lu semua. Gak apa-apa bro, ini saya masih tidur nyenyak, santai aja, saya bilang. Gitu. Yang penting itu tadi pesannya sampai. Iya sih, gue kalau jadi lu juga akan melakukan hal yang sama kalau emang itu berhubungan sama circle industri gua. Iya, gitu kan lu. Contoh kan gini, nggak usah lu deh bro. Kayak ini kan ada brand yang lebih parah nih dari ini. Dia kan punya atlet bro. Dia punya atlet, banyak atlet yang yang bertanding dikasih produknya kan. Nah atlet itu kan sekarang jadi tahu, wah anjir ini brand gua nih ternyata bermasalah nih, proteinnya bener gak? Mau tanding masih mau pakai nggak? Kan jadi tahu, jadi ini jadi berubah semua bro sebenarnya. Tujuan gua tuh cuma itu doang sebenarnya. Itu kayak lu misalnya lu mau ngecek, gua mau ngecek nih, ya kan lu iseng ngecek, tiba-tiba lu tahu ada orang terdekat nih misalnya nih, ya kan mau beli atau lu kan kasih tahu bro, jangan nih kurang gitu. Iya, jadi emang ini agak jahat gitu. Ya jahat bro, kalau dibilang sih memang jahat, cuman kan mereka kan memanfaatkan ketidaktahuan netizen bro. Iya. Netizen itu kan di Indonesia ini masih awam banget bro. Dia tuh berpikir minum whey protein itu kan badannya bisa berotot. Padahal kan enggak. Whey protein kan itu kan untuk mencukupi kebutuhan protein harian bro. Kayak Babang Strongman nih ya kan, di kebutuhan protein hariannya mah banyak. Iya. Nah kalau lu nggak ngebantu shake, lu cuman makan doang, nggak ke Uber bro. Lu mau makan terus tiap, nah itulah lu butuh whey protein. Pantesan tadi gue nggak makan tuh ikan kembung, dimasukin jus, akhirnya gue beli McD. Ya Kibong nggak mau lagi. Baru ini nih Kibong nggak mau McD, maunya KFC kali ya. Ya guys, ini jadi satu obrolan ini yang bisa gue simpulin di sini adalah Mas Canggih ini sebenarnya kalian jangan lihat dari sisi kontroversialnya dia, tapi coba kalian balikin ke kalian sendiri. Kalau ini kan sebenarnya mau membantu kalian dalam pemilihan suplemen yang benar gitu loh. Jadi jangan dilihat kontroversinya mau tampil atau kayak ceritanya mau cari panggung. Nah, itu enggak. Gue tahu Canggih dia nggak usah cari panggung, dia bisa bikin panggung sendiri. Nah maksudnya di sini adalah dengan adanya Mas Canggih speak up ini harusnya juga membantu kalian gimana sih milih suplemen yang benar. Oh ternyata kalau gue beli whey 500.000, ya lu jangan berharap dapat kualitas yang sama dengan yang 1 juta. Iya, nah, benar. Gitu loh. Jadi di situ kalian harus lihat, maksudnya edukasinya ini harusnya sampai ke kalian semua gitu. Jadi biarpun terlihat seperti lu tiba-tiba nongol terus, kan lu hari Minggu tuh ya, tiba-tiba posting soal whey protein nggak sesuai dengan nutrition fact gitu. Oh, gue cukup kaget juga sebenarnya. Tapi kan akhirnya ada orang yang berani ngomong itu gitu. Dan lu orangnya gitu.
Dan mau gue tambahin kenapa gue ngecek brand itu karena dia klarifikasi bro. Dia klarifikasi kalau dia itu udah on spec, makanya gue undang dia secara terbuka untuk menghadiri uji bersama gitu. Kalau dia nggak klarifikasi, ya gue langsung by owner dan by pabrik aja bro. Gitu. Udah gue lakuin bro ke brand-brand yang lain juga karena mereka nggak klarifikasi. Ya tujuan gue sampai mereka nanggepin semua bro, brand owner sama pabrik. Dan akhirnya ya udah, yang penting lo komit. Kalau nanti dicek lagi, gue nggak tahu ya. Gitu, tujuannya sebenarnya itu. Nah itu dia, makanya kalian nih semua yang maksudnya untuk sebelum menjudge sesuatu, coba jangan dikira orang tuh cuman mau rame di sosmed itu untuk hal-hal yang nggak penting ya. Ini penting dan emang harus ada yang speak up gitu soal suplemen ini. Karena nanti juga ini untuk kebaikan fitness mania juga ya nggak? Untuk kedepannya jangka panjangnya pasti industrinya akan berubah bro. Tujuannya sih sebenarnya itu, bukan ketika kalian udah lupa sama kejadian ini, gue akan tetap ngecek bro. Gitu. Jadi ini akan terus bergulir terus gitu. Oke. Gue berarti mewakili fitness mania, gue mau say thanks sama lu. Berarti kan lu yang udah aware nih. Iya. Jadi namanya canggih awareness. Oke, thank you bro. Ya. Ini gue udah main ke Sentral, semoga sukses. Oke. Kita ketemu 2023. Oh, udah 2023. Nanti kita ketemu lagi bahas event Agustus aja bro. Oke, siap. Rawor. Oke guys, jangan lupa di like, di share, kirim ke teman-teman kalian biar pada ngerti soal whey protein yang lokal, yang impor. Nah, itu balik ke kalian, ke kantong masing-masing. Ya, betul. See you guys. Thank you.